Hai, kembali lagi dengan saya Maria Elizabeth Sinaga, PSPM 20F dengan NIM 4203111014. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial menulis Excel di MATLAB. Seperti biasanya kita sudah membuat pembukanya itu yaitu clear dan CLC. Nah, setelah kita membuat pendahuluannya, yang pertama itu kita masuk membuat, yang pertama siapkan data untuk di Excel. Nah, misalkan kita punya X sama dengan 2,12. Setelah itu kita juga punya Y. X sama dengan Y sama dengan, nah di sana kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, misalnya kita buat di comment window itu kita menentukan X dan Y, kemudian kita buat data sama dengan X Y X Y. Setelah kita run, nah di sana di comment window dia akan muncul data yang kita masukkan tadi. Baik, yang kedua kita buat untuk menuliskan di Excel ya. Nah, untuk bagian yang ini kita bisa buat Excel write buka kurung file name, B, sheet, Excel range. Oke. Nah, setelah itu misalkan itu kita punya di sini kita punya file name sama dengan data kuadrat XLS. Terus setelah itu kita buat B sama dengan data. Nah, untuk sheetnya di situ kita punya kuadrat. Kemudian kita masukkan Excel range-nya itu kita punya B1. Baik, kemudian kita setelah kita run, nah dia muncul jadi seperti ini di comment window. Nah, di situ kan ada katanya warnings edits and specific work itu. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan, kita lihat datanya. Nah, akan muncul di Excel itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan data-datanya ada di Excel. Datanya itu muncul di Excel. Kemudian kalau kita lihat, kita ganti misalnya itu di X range-nya itu kita ganti jadi 1. Kemudian kita run, lalu kita lihat lagi datanya, perkembangan data yang tadi. Nah, jadi dia akan muncul di kolom D lagi dan E gitu, karena tadi kan barisnya itu kolomnya itu ada 2. Teman-teman bisa lihat di situ kalau tadi data yang pertama kita masukkan itu nggak hilang, tapi kalau untuk menghapus itu ada caranya juga, tapi mungkin video selanjutnya kita akan buat cara untuk menghilangkannya. Nah, baik, setelah semuanya selesai, kita coba buat nambahkan judul. Misalkan kita punya
data. Nah, untuk data yang ini misalkan kita buat namanya data sama dengan buka kurung kurawal itu 1,1,2,3. Nah, di sana setelah kita lihat ada tulisan dimension of array being connected are not consistent. Artinya kita itu nggak bisa pakai stringnya itu di sini. Jadi misalnya lagi kita di bawah, kita buat itu caranya. Misalnya kita punya length 1. Nah, di situ dia akan muncul seperti matriks, di mana adanya itu ada 4. Selain itu kita bisa juga membuat dalam bentuk sel. Misalnya kita buat data 1, data 1. Nah, di situ dia akan muncul dalam bentuk cell array. Nah, teman-teman bisa lihat kan bagaimana hasil dari data selnya tadi. Kemudian kita bisa pakai host data. Nah, di sana kan muncul nama, slice, data by class, attribute, begitu teman-teman. Kita misalnya kita copy yang di atas tadi ke comments window, kemudian kita buat host data. Nah, di sana akan muncul kelas double yang katanya double. Dari sana kita tahu kalau data-data yang ini kita masukkan datanya itu double. Jadi setelah itu bisa kita buat di sini. Nah, di sana kita masukkan header. Nah, di sana kita ketikkan tadi misalkan angka koma kuadrat. Nah, dari angka ini jadi muncul pertanyaan bagaimana caranya kita menggabungkan header ini dengan data yang ada gitu. Jadi caranya itu adalah baik. Jadi di sini kita bisa buat length buka kurung header. Kan di sana akan muncul seperti yang teman-teman lihat. Kemudian kita buat lagi length yang tak lain adalah length data. Nah, seperti itu lagi teman-teman lihat kan, bisa di sana dilihat di mana datanya itu ada 11. Kemudian kita buat lagi di sini kita buat lagi data cell 62 cell, kemudian data kemudian kalau kita run, di sana kita bisa lihat di comments window itu bagaimana tampilannya kan jadi berubah. Di situ kita ada lihat data dan di bawahnya itu ada headernya. Di sini kita bisa satukan header dan cellnya itu kita buat jadi yang ini header dan cell. Kemudian kita run, muncul seperti yang ada di comments window ini. Nah, teman-teman bisa lihat kan di comments window-nya itu sudah muncul angka dan kuadrat kan, teman-teman bisa lihat di situ yang ada pasangannya, dia memasangkan seperti itu. Nah, dengan bentuknya seperti itu dia bisa jadi satu format. Nah, caranya kita masukkanlah dia di B itu data. Nah, kan di sana kita ganti jadi header, data cell. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, setelah kita pastikan semuanya benar, kita coba
run, kemudian kita buka datanya, jadi dia akan muncul seperti ini, angka dan kuadrat. Nah, setelah tampilannya seperti ini, nah kan di sini namanya itu kuadrat. Jadi kita bisa ganti namanya di tadi yang file name itu kita buat XLSX. Kemudian setelah itu kita run, nah dia akan muncul seperti yang tadi. Nah di sana kan kita bisa lihat namanya itu udah berubah, namanya udah jadi XLSX. Oke, sekian video dari saya, Maria Elsa.